Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku di mana pun berada yang insya Allah selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kembali di konten kita ngaji kitab Fathul Qarib bersama kita insya Allah akan bahas tentang fardu tayamum berikut sunnahnya. Ya, itu kita pahami step by step. Insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan kefahaman. Amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita awali dengan membaca Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan ilmu. Amin ya Rabbal 'Alamin. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Ila hadratil jami' masyayikhina wa li masyayikhina khususan ila hadratil syekh Hamdan Ma'mun wa Syekh Ibn Zubair wa ali baitihim wal kiram manafa'ana wa nafa'ana min ulumihim wa barakatihim wa khususan hadratil musannifin jami'il musannifin khususan hadratil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan hadratil Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa khususan hadratil Syekh Nabi Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fara'iduhu ay tayammumi ay arkanuhu sab'atun thalathatun kharijatun anil mahiyati. Jadi fardu tayamum itu ada 7 hakikatnya, saudara. Ya, ada 7. Jadi fardu tayamum ketika kita sudah mengetahui kita memang harus tayamum, maka kita harus melakukan 7 hal. Ya, yang pertama itu 7 itu dibagi 2. 3 itu di luar substansi tayamum itu sendiri. Artinya di luar, ya, di luar dibagi. Yang kedua, tayamum itu sendiri, ya, yang 3 di luar, yang 4 di dalam, ya. Kita bahas yang 3 dulu. Apa yang harus dilakukan ketika kita tayamum? Ya, yang pertama adalah naqlu turabi ilal udwi al-mamsuhi, ya. Jadi harus memindahkan debu. Harus ada pemindahan debu ke anggota yang akan dibasuh. Ini wajib hukumnya, ya. Jadi nakal, ya, memindahkan debu. Kita ngambil di misal, ya, di tanah, kalau umumnya kan dipukul, blek gitu misal. Tapi nggak harus dipukul sebetulnya, ya. Pada intinya harus ada pemindahan. Misal kalau kita ngeser aja misal, set gitu ya, nggak masalah, ya. Karena yang jadi fardu adalah pemindahan itu. Ya, tapi kalau kena angin, misalnya angin kita lihat ada debu terbawa angin, terus kita nempelnya itu nggak bisa, ya. Karena dalam kitab Fathul Wahhab, kalau seperti itu yang mendatangi itu debu, bukan kita, ya. Nakal itu dari kita pemindahannya. Itu yang pertama itu. Yang kedua, meskipun ya memang bisa dari hawa itu, ya, artinya dari udara gitu, artinya gini terus misalkan terus kita ambil itu bisa, tapi kalau langsung gini loh, nah ini yang nggak bisa gitu, ya. Karena hakikatnya kalau seperti itu debu yang mendatangi kita gitu. Nggak apa-apa dari hawa itu, nggak apa-apa dari udara. Begini dulu udah ada nih, baru gini. Nah ini hal-hal begini, ya, yang unik dalam kitab kuning itu seperti ini, kitab Shalabus Sholeh. Yang kedua, isti'malu turabin fi mashil wajhi wal yadain, ya. Jadi harus ini isti'malu turabin fi mashil wajhi wal yadain.
debu ini harus dijalankan, artinya digunakan, artinya diratakan gitu ya. Ya, di dalam wajah dan kedua tangan. Tuh. Yang kedua, waqastu turabi liyangkilahu. Jadi menyengaja debu ini kita sengaja untuk dipindahkan. Nah, itu juga menjadi kewajiban. Ya, jadi pas kita ngambil debu, ya, itu kita menyengaja untuk memindahkan ke wajah dan kedua tangan. Ini juga wajib. Maka itu jadi yang tadi itu contoh angin, ya kan nggak bisa, ya nggak bisa meskipun kita udah niati misal, itu nggak bisa. Karena emang harus kita yang mengerjakan itu. Nah, gitu ya. Gimana kalau ditayamumi? Boleh ya. Dalam kitab Fathul Wahhab ditayamumi boleh, atas sudah diizini ditayamumi ya. Itu atas izin kita itu dibolehkan. Nah, gitu ya. Itu yang tiga. Jadi satu tadi mindah debu ke anggota yang akan dibasuh ya. Yang kedua menggunakan debu itu diratakan di wajah dan dua tangan sampai siku. Dan yang ketiga harus menyengaja ya, menyengaja ketika kita mindah debu ya, itu menyengaja untuk memindahkan. Nah, itu harus ada ya. Nah, terus yang empat itu ada di dakhilatun fi haqiqati tayamum, ada di dalam tayamum. Yang pertama adalah niat. Niatnya apa? Istibahati sholah, misal kalau mau sholat, ya kan? Istibahati sholatil fardhi, misal, ya. Misal istibahati fardhi sholah itu bisa. Atau mungkin untuk sholat duha ya istibahati sholat sunnah, misal begitu. Ya, itu niatnya seperti itu. Niat untuk supaya diperbolehkan melakukan sholat bitayamumi dengan tayamum. Itu harus niat ya. Nah, kemudian niatnya kapan? Niatnya ketika kita mindahkan itu. Niatnya ketika kita mindahkan itu tuh udah mulai niat. Didawamkan niat itu sampai tangan kita itu ada yang menyentuh daripada bagian wajah. Harus, jadi mulainya ketika mindahkan tadi niatnya. Beda ini dengan wudhu. Kalau wudhu itu kan ketika kita blek baru niat, ya kan. Ketika kita sudah menyentuh gitu kan, baru niat wudhu. Walatul wudhu al-rafil hadasil asghar. Nah, tapi kalau tayamum ini enggak. Pas mindah ini udah mulai niat. Nah, niat itu didawamkan, dilanggengkan sampai tangan ini itu menyentuh dari bagian dari wajah. Gitu. Harus perhatikan tuh ya. Nah, kemudian perkara niat ini ya, kita bahas dulu. Niat ini ada martabahnya ya, ada tingkatannya. Saya ringkas. Kalau niatnya itu untuk istibahati fardhi ya, untuk memperbolehkan hal-hal yang sifatnya fardhu ain ya, sholat 5 waktu gitu, maupun sholat yang dinadari ya, sholat yang dinadari itu awalnya sunnah mungkin ya, tapi kan dinadari jadi wajib, ini jadi fardhu ya, ataupun fardhu tawaf, maka dia bisa melaksanakan fardhu satu ya, tayamum ya, fardhu satu dan kesunahan-kesunahan yang banyak tuh ya. Jadi kalau misal mau ngelakuin fardu yang lain yang sifatnya ainiyah ya, ya harus tayamum lagi gitu. Yang kedua, niatnya untuk sunnah, misal untuk sunnah ya, termasuk daripada ini. Kalau khutbah Jumat itu gimana? Khutbah Jumat itu ada yang mengatakan itu ya seperti sholat ya, seperti sholat, artinya ya dia nggak bisa. Jadi harus misalnya orang nih khutbah Jumat ya, jadi beliau itu tayamum untuk khutbah,
ya nggak bisa terus kemudian sholat, ya. Jadi harus tayamum lagi, gitu. Jadi tayamum itu satu ya untuk satu fardu. Tapi kalau untuk kesunahannya, ketika niatnya fardu, ya maka bisa kesunahan-kesunahan yang lain bisa dikerjakan dengan tayamum itu, gitu ya. Kemudian yang kedua, niatnya sunnah. Niatnya sunnah. Ya, contoh sunnah itu ya misal niat untuk sholat sunnah duha, gitu ya, atau sholat sunnah yang lain, itu boleh mengerjakan sunnah-sunnah yang banyak sekalipun. Boleh dengan tayamum itu. Tapi nggak bisa untuk mengerjakan yang wajib. Itu bedanya ya. Jadi kalau tadi kita niatnya fardu, maka boleh mengerjakan sunnah. Tapi kalau niatnya sunnah, nggak bisa mengerjakan fardu, hanya bisa mengerjakan sunnah, sholat-sholat, atau mungkin sunnah-sunnah yang lain seperti di sini mashil mushaf, ya menyentuh mushaf, watamkil halil ini untuk supaya halal orang yang ahli kitabah, ya maksudnya punya istri, ya kan, punya istri ahli kitab, ya kan, itu haid, nah supaya halal dia niat apa mandi, tayamum litamkil halil, terus untuk baca Quran. Berarti ini yang ketiga. Jadi maksudnya gini, niat sunnah itu, sholat sunnah itu bisa mengerjakan sunnah banyak plus seperti membaca Quran, terus seperti menyentuh mushaf, sujud syukur, itu bisa. Tapi kalau niat yang ketiga ini, martabah yang ketiga, itu niatnya misal niatnya itu eh, apa? Tayamum ini untuk sujud syukur misal, atau sujud tilawah misal, atau di sini mashil mushaf. Nah, maka nggak bisa untuk melakukan sunnah seperti sholat. Nah, di sini bisa dibedakan ya, ada martabah ini ya. Jadi ada fardu ain, ya kan? Di bawahnya sunnah plus fardu kifayah itu sama. Dan yang ketiga, itu sifatnya bukan yang sholat. Sunnah tapi sunnah yang lain. Itu artinya ketika saya ulangi nih, ketika niatnya fardu, itu bisa melakukan selain satu fardu, bisa melakukan martabah yang kedua yaitu sholat-sholat sunnah, dan martabah yang ketiga yaitu kesunahan yang lain yang non sholat, yaitu syukur, sujud tilawah, terus menyentuh mushaf, membaca Quran, gitu ya. Tapi kalau martabah yang kedua ya itu nggak bisa melakukan fardu ain, gitu ya. Hanya bisa melakukan fardu kifayah bisa. Misal niatnya untuk lis sunnah, niat tayamum untuk listibahatis sholat sunnah misal, niat tayamum supaya diperbolehkan melakukan sholat sunnah. Nah, delalah bareng ngakui sholat duha, terus ada yang meninggal misal, terus ikut jenazah, itu boleh menggunakan tayamum itu. Karena di anna fardul kifayah itu kasunnah. Fardu kifayah itu dalam hal ini itu sama dengan sunnah, gitu ya. Sama dengan sunnah gitu loh dalam hal ini. Itu boleh ya. Tapi kalau sampai niatnya itu martabah yang ketiga ya, yaitu kesunahan yang non sholat, sujud syukur, sujud tilawah, menyentuh mushaf, itu nggak boleh untuk mengerjakan di atasnya, yaitu sholat-sholat sunnah, apalagi yang sholat-sholat fardu atau tawaf fardu, itu nggak boleh. Nah, ini tingkatan yang harus kita pahami, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wajibu qarnu niyati tayamum ya binaqli turab il wajhi wal yadain. Wajibu istidamatu hadhihi niyah ila masyi syai'in min wajhi. Nah, itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, bagaimana ini kalau misal ketika hadas ba'da naqli turab wa qabla masyi wajhi ya, maka masa alam yamsah bidzalika turab libutlah naqli bil hadas. Jadi misal kita ini masih mindahkan debu, mau dipindahkan gini kan. Nah, sebelum ini nempel gini, ini maksudnya kita hadas. Hadas, ya hadas yang lain lah. Kentut atau mungkin yang lain gitu ya. Ya kita masih hadas memang. Terus kita mau
tayamum misalkan. Nah, saya mau tayamum nih, terus sebelum ini nyentuh ada yang lain juga, artinya mungkin pipis atau mungkin kentut, nah maka tidak sah, ya, harus cari debu yang lain lagi, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2, nomor 3 adalah mashul wajhi wa mashil yadain ma'al mirfaqain, ya, yaitu ngusap wajah dan ngusap kedua tangan sampai siku, ya. Wa yakulu mashuhuma bidharbataini, dan ngusap wajah dan kedua tangan itu dengan 2 kali darbatain, ya, dengan 2 kali. Kalau gampangnya dengan 2 kali kita itu ngambil debu, ya, diplok untuk wajah, nah, ini ya untuk wajah, nah terus di debu yang lain blok untuk tangan, gitu ya. Itu terus yang keempat tertib, ya. Wajib taqdimul masyil wajhi ala masyil yadain, wajib mendahulukan wajah baru kedua tangan, ya. Sawun tayammum an hadasi asghar atau akbar. Nah, intinya kalau meninggalkan tertib ini maka hukumnya tidak sah tayamumnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, kalau sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah itu banyak, ya, sunnah-sunnahnya. Satu, ya, baca bismillah, meskipun junub, ya, niatnya zikir sebelum tayamum, baca bismillah. Yang kedua, mendahulukan kanan daripada kiri. Yang ketiga, ketika ngusap gini itu dari atas, ya, dari atas ini baru ke bawah. Nah, itu sunnah, dari atas ke bawah. Nah, kemudian mualah itu artinya ya seperti halnya wudhu lah, ya. Jadi jangan dijeda terlalu lama antara usapan ke wajah dan usapan ke tangan. Itu. Nah, ada sunnah-sunnah yang lain, ya, di sini, ya, seperti halnya tambahannya nanti di sini ada contohnya itu takhlilu, ini apa? Takhfiful khubar, ya, qoblal mashi. Nah, artinya debunya itu tipis-tipis. Nah, ini Kanjeng Nabi juga melakukan, ya. Jadi ketika tayamum itu ada 2 riwayat, ada yang mengatakan dikibaskan, gitu kan, dikibaskan begini, ya, nanti ambil blok terus dikibaskan. Ada yang riwayat yang lain itu ditiup, gitu, ya. Ini artinya takhfif, ya, supaya tidak ibaratnya cemong-cemong lah gitu mukanya, ya, seperti itu. Ada lagi kesunahan yang lain, ya, seperti ini sama sunnahnya ketika wudhu itu sama. Bedanya kalau dalam tayamum itu nggak ada taflis, nggak ada 3-3, itu nggak, cukup sekali, ya, nggak ada 3-3. Nah, terus doa setelah tayamum itu juga menjadi kesunahan, gitu ya, termasuk nyela-nyelani, gitu kan, itu menjadi kesunahan. Terus nyopot cincin, ya, di naklit turab al-ula, al-awal, ya, di terbatul ula, ketika kita mukulkan debu, ya, di yang pertama itu udah dilepas, ini sunnah, ya. Tapi kalau ini yang kedua itu hukumnya udah wajib. Jangan sampai ketika ngusap tangan ini, ya, ini nempel, nggak bisa. Meskipun ini gerak-gerak longgar. Kenapa alasannya? Karena tetap potensi besar nggak bisa rata di dalamnya, ya. Beda dengan air. Air gampang, mudah untuk menyebar, ya, mengalir. Tapi kalau debu ini enggak, maka wajib dicopot di terbatistania, di pukulan yang kedua untuk ngusap tangan tuh wajib dicopot, gitu ya. Ketika ngusap harus dipastikan ini harus betul-betul semuanya terusap, gitu. Nah, terus disunahkan juga begini, ya, takhlil aswabi, ya, maksudnya ininya itu begini,
jangan rapet ya, karena dengan gini itu memungkinkan kita itu bisa lebih apa ya, bisa meratakan debu, bisa lebih meratakan debu gitu. Ya, gitu. Gimana kalau misal dua kali, kan tadi dua kali, sekali untuk ini, sekali untuk ini misalkan. Ini caranya gini ya, saya kasih tahu kan gini, plug kan terus ini ya, ya gitu. Nah ketika tangan itu diawali yang kanan dulu, nanti yang usap kiri ini plug. Nah, ini ada kan, dikibaskan dulu, terus dari sini nih set ini. Nah usahakan semuanya merata ini sekali, ini masih ada nih untuk sini. Nah cukup, usahakan rata ya. Misal kok ada yang belum terusap, gimana ini ya, maka kita ambilkan lagi debu. Nah itu cukup ya, cukup gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bisa manfaat untuk kita semuanya. Dan untuk selanjutnya saya akan bahas tentang orang-orang yang ada luka ya, misal ada yang diperban dimanapun itu ya, atau luka-luka yang harus tayamum ya, itu seperti apa caranya, nanti dibahas di next video. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan panjang umur, selalu bisa bertemu. Dan sekali lagi ayo kita dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan menjadi wasilah kita untuk bisa memahami ya, memahami hukum-hukum fikih dengan tafsir perinci, tapi insya Allah mudah difahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.